Sungai yang sangat lebar seperti ini dan arusnya lumayan deras, ini sangat berbahaya apabila tidak kita bantu menggunakan rakit. Bagi sebagian anak di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, pendidikan menjadi impian yang tak mudah diraih. Setiap hari, mereka harus menghadapi berbagai rintangan besar hanya untuk sampai ke sekolah. Jembatan utama yang menghubungkan Dusun Madilis, Desa Sanerejo, Kecamatan Temperjo, kini putus akibat banjir pada 22 Desember 2024. Tak ada pilihan lain. Mereka harus menyeberangi sungai dengan rakit seadanya, mengarungi arus deras demi satu tujuan, yaitu ilmu. Dari pusat kota, tim kami harus menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam, melintasi jalanan berliku yang menanjak dan menurun di antara bukit-bukit terjal. Akses yang terbatas dan medan yang sulit menggambarkan betapa beratnya perjuangan yang harus dihadapi warga desa, terutama siswa yang setiap hari harus menembus jalan-jalan sulit ini demi menggapai pendidikan. Ya, tentunya kalau menyeberang sungai yang sangat lebar seperti ini dan arusnya lumayan deras, ini sangat berbahaya apabila tidak kita bantu menggunakan rakit. Nah, mereka biasa jalan kaki ya dari sungai ini menuju ke sekolahan mereka. Ini cukup cukup jauh, kurang lebih antara 3-4 kilo mereka jalan kaki dari sini. Belum lagi dari rumah mereka yang ada di atas sana. Kurang lebih juga 3-4 kilo biasanya dari sana, dari rumahnya diantar oleh orang tuanya menggunakan sepeda motor melalui jalan yang sangat-sangat sulit ya, apalagi pada saat hujan. Itu hujan sangat becek, jalan sangat becek sehingga dilalui sepeda motor itu sangat sulit. Jadi memang sangat perlu perjuangan bagi anak-anak kita ini untuk menuju ke sekolah. Kita bersama warga berupaya untuk membuat rakit, bekerjasama juga dengan teman-teman relawan untuk menyiapkan tali seling sebagai penopang untuk menarik seling secara manual. Jadi memudahkan kita untuk menyeberangkan anak-anak menggunakan rakit yang dibuat oleh Pak Kanit Bimas dan teman-teman warga ini. Untuk rakit yang kita buat secara sederhana menggunakan tali seling ini kita gunakan sampai nanti jembatan yang kita bangun secara swadaya bersama warga masyarakat ini sampai selesai. Bagi masyarakat, sekali lagi ya menghimbau saja bagi masyarakat supaya ketika hujan deras ini tidak memaksa untuk menyeberang. Saat hujan turun, perjuangan para siswa semakin berat. Demi keselamatan, pihak sekolah terpaksa mengambil kebijakan meliburkan siswa saat kondisi cuaca buruk. Sekolah beralih ke pembelajaran daring. Namun kenyataannya, tidak semua siswa dapat merasakannya dengan mudah. Akses internet yang terbatas ditambah dengan sinyal yang seringkali hilang di tengah bukit atau di pinggir sungai, membuat banyak dari mereka kerap kesulitan mengikuti pelajaran online. Justru itu semakin memotivasi kami sebagai guru di sini untuk memberikan pelayanan pendidikan terhadap siswa, tidak memandang dari mana latar belakangnya ataupun apapun kondisinya. Karena pada dasarnya seluruh siswa layak ataupun berhak mendapatkan pendidikan yang sama dan setara apapun kondisinya atau apapun latar belakangnya. Dan itu semakin memotivasi kami melihat kondisi mereka yang sangat miris, dan sebenarnya ada rasa iba kasihan juga kepada anak-anak. Tetapi karena mereka semangat, kami pun juga harus lebih semangat lagi dalam mendidik mereka semua. Saya sebagai guru pernah berkunjung ke rumah mereka. Saya sendiri itu merasakan sangat lelah dan sangat sulit, ekstrim. Itu karena mereka itu di desa terpencil di Dusun Baban Mulyorejo yang letaknya ada di atas pegunungan. Jadi kami ini di bawah kaki gunung, mereka itu rumahnya di atas gunung. Jadi kalau mereka berangkat sekolah harus turun gunung melalui jalan yang ekstrim, di mana melewati jalan setapak yang di sampingnya itu adalah tebing. Jadi meleset sedikit sudah
bisa membahayakan nyawa. Dan saya sebagai guru ataupun orang dewasa yang berkendara ke sana itu, tangan saya ini sampai jaram atau kemeng gitu istilahnya. Apalagi mereka yang setiap hari, saya cuma 1 kali ke sana. Mereka setiap hari tanpa lelah, tetap dengan semangat untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Lebih dari 10 siswa di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, setiap hari menghadapi tantangan besar untuk mencapai sekolah mereka di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurrejo. Dari rumah mereka, perjalanan menuju sungai pun juga tidaklah dekat. Para siswa harus melewati jalan setapak yang terjal dan penuh rintangan sebelum akhirnya sampai di tepian sungai. Jarak yang jauh ini menambah beban perjuangan mereka setiap hari. Meski rasa takut selalu ada di benak mereka, semangat para siswa ini tak pernah padam. Perasaannya cukup takut banjirnya lebih deras. Saya sekolah sudah 2 minggu menyeberang sungai. Presiden Prabowo, kami siswa Desa Mulyorejo berharap agar bisa dibangunkan jembatan. Di balik cobaan ini, ada solidaritas luar biasa antara warga, aparat TNI Polri, dan berbagai pihak yang bergotong royong untuk memastikan keselamatan anak-anak, termasuk membangun kembali jembatan yang terputus. Dengan semangat gotong royong, mereka membangun jembatan swadaya yang diperkirakan akan selesai dalam waktu 1 bulan. Untuk dana pembangunan untuk anggaran dana desa tidak bisa dipergunakan untuk jembatan ini karena ini masuk dalam kawasan Taman Nasional dan Perhutani. Jadi ini adalah swadaya masyarakat murni antara petani hutan dan masyarakat. Ini adalah akses penunjang utama Desa Mulyorejo, anak-anak untuk sekolah ke Sanenrejo, dan penunjang dari petani rehab Sanenrejo di wilayah Mulyorejo. Mungkin kalau ada donatur dari luar, dari pemerintah, bisa dibantukan ke sini karena ini adalah merupakan akses penting kedua desa dan ini menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi yang berada di Desa Sanenrejo, terutama Dusun Mandilis. Menanggapi kondisi yang dihadapi para siswa di Desa Mulyorejo, pihak Dinas Pendidikan setempat mengakui tantangan besar yang harus dihadapi anak-anak ini untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dengan upaya dan koordinasi yang dilakukan pemerintah, harapannya segera ada akses di desa tersebut. Bahwasanya di satu wilayah Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurrejo, tepatnya di Dusun Mandilis, beberapa waktu yang lalu ada musibah bencana, yaitu terkait dengan kegiatan banjir yang membawa akibat satu jembatan yang menghubungkan akses dari wilayah Silo menuju ke Sanenrejo, di mana itu jembatan yang sangat vital tentunya bagi seluruh warga yang selama ini beraktivitas untuk menempuh 2 jalur itu, termasuk diantaranya adalah anak-anak didik kita. Tentunya ini juga akan memberikan dampak bagi anak-anak kita untuk mendapatkan akses pendidikan. Dan kita ketahui bersama bahwa semuanya jembatan itu adalah jembatan dari swadaya masyarakat. Informasi terakhir yang kami dapatkan dari Pak Camat, sudah ada langkah yaitu untuk membangun jembatan itu kembali dalam proses. Nah, tentunya kita berharap mudah-mudahan secepatnya jembatan itu bisa kembali, bisa dibangun lagi sehingga akses nggak akan terkendala. Ada satu yang terdampak yaitu murid kita di SMP Negeri 2 Tempurrejo dan di SD Negeri 5 Sanenrejo. Yang itu adalah memang warga dari desa sebelah, tapi proses pembelajarannya ada di Sanenrejo. Ada kurang lebih anak didik kita ya, dan lebih dari 10. Untuk SD yang SMP 1 siswa yang terdampak di situ. Ya, namun demikian proses pembelajaran kita ketahui sampai saat ini kan menggunakan ketek di sana. Jadi yang kena dampak pelajaran sejumlah itu. Meskipun sedikit tapi pasti memiliki dampak. Hanya pesan saya hati-hati dalam menggunakan manfaat itu, dan kita berharap mudah-mudahan jembatan yang swadaya itu segera bisa terwujud dan bisa dinikmati oleh seluruh warga, khususnya bagi anak-anak kita
sehingga akses pembelajarannya bisa kembali diperoleh dengan sebaik-baiknya. Pesan saya kepada anak-anakku semuanya, tetap semangat untuk mencari ilmu, menempuh pendidikan, baik yang di SD Negeri Sanerejo 5 maupun di SMP Negeri 2 Tebu Rejo. Tetap semangat, ekstra hati-hati, dan pesan saya kepada orang tua, tetap diberikan dorongan untuk selalu melanjutkan menempuh pendidikan bagi anak-anakku tercinta. Di tengah tantangan yang berat, semangat dan solidaritas warga, aparat, serta berbagai pihak yang terlibat menunjukkan betapa kuatnya tekad untuk memastikan pendidikan yang layak dan akses yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Jembatan yang sedang dibangun bukan hanya menghubungkan dua desa, tapi juga menghubungkan harapan, masa depan, dan kesempatan yang lebih luas.